Untuk Aman sendiri ya, kalau ditanya kenapa kita suka banget di Fortis, dari kita call Aman tuh kan sebenarnya udah dari 20-an Juli. Itu abis lu balik dari rumah sakit. Iya, abis gue operasi tuh, gue ingat. Kalau nggak salah gue beli bahkan di operasi ya. Pas lagi operasi gue bangun gue beli. Nah kita lihat sini. 3930 sampai 4000-nya Aman ini kan adalah pivotal point. Kalau kita ngelihat secara structure, Aman ini membentuk uptrend dalam jangka pendek. Ya, dan semakin mendekati resistnya, Aman itu volatility semakin pendek. Nah kira-kira ya udah kita jebret 4M, 300 juta. Waktu itu gue jual di seginian ya. Gue beli kalau nggak salah di sini ya. Ya lumayan, ini tetap sekali. Ya, yang kedua di sini nih. Yang kedua tanggal 29 Juli gue call. Dari 4 saham banking di Indonesia, mana yang paling bagus? Di harga sekarang. Itu kan trading saham, untungnya bisa udah miliaran, belasan, puluhan miliar, mungkin ratusan miliar gue juga gak tahu. Itu lu ngapain masih jualan kelas? Hey Fit, Hey George. gimana kabarnya? Kabar ya puji Tuhan ya, lagi bagus, lagi win streak banyak. Gue lihat lu juga makin happy nih ya belakang ini ya. Makin happy lah so far, untung banyak di porto kecil, porto gede, semuanya untung. Aset bulan ini all time high, ya kan? Ya life has been good lah for me ya. Nah tadi lu mention Fit, kan kemarin lu juga post di story ya. Lu katanya bikin akun kecil 10M ya. buat nemenin teman-teman retail, teman-teman Fortis Circle juga, kayak semua trade 10M lu simulasi. Gimana Fit? Untungnya udah berapa dan Ini kan portofolio terbuka juga ya. iya. So far untungnya berapa dalam jangka waktu berapa lama tuh? So far ya, ini gue top up 10M ya. 10M, oke. 10M kemarin. Sekarang sudah realize-nya dari 10 Juli pertama kali akun ini dibuat. Sekarang tanggal berapa? Di 5 Agustus. 5, ya hampir sebulan lah ya. 901 juta. 900 juta, 1 juta hampir sebulan. Ini net loh, sudah include fee, pajak dan lain-lain. Luar biasa, oke. Sudah after tax dan lain-lain 91 juta, 9%-an. Dulu alokasi porto gimana? Kayak masuk 1M, 1M, 1M. Ini kan porto kecil. Beda sama porto gede lu dong pastinya. Benar. Tapi gini kemarin, sebenarnya ini termasuknya nggak begitu besar. Oke. Karena beberapa waktu lalu tuh sempat IHSG tuh low liquidity. Bener. Kayak ini salah satu contohnya misalkan Tekim. Tekim tuh gue masuk 1,6M, ya kan? Kalian bisa cek di tanggal berapa ya? Nih kalian lihat aja di Tekim nih. Tanggal Akhir Juli ya. iya, kalau nggak salah tanggal sini 31 Juli kalian lihat nih XC. Oh, siapa tuh Itu siapa? Itu siapa tuh? Ya gue lah siapa lagi ya kan? Karena XC beli 6425 ya kan? Jumat, Seninnya Tekim terbang ya. Kan gue beli sini nih, gue beli 31 Juli pas dia breakout. Seninnya terbang 10%. Kalian lihat XC-nya buang berapa tuh? 1,5 bio. Lebih sebenarnya. Gue buang 1,8 bio. Ya lu lihat jangan net deh, kita lihat gross deh. Tuh. XC kan total 3,2 bio. 7043. Gue berhasil jual 7021. Jadi mungkin net ini XC-nya mungkin hampir semua gue ini yang net nih. Net sale-nya. Ya kan 7043. Satu hari tuh gue beli 6425. Sehari terbang gue langsung net sale 7021. 150 juta sehari. Itu cuma masuk 1,6. Gue jual 1,8. Ya lumayan lah 150 juta. Lumayan doang ya. Itu liquid. Aman, gue udah ada 2 kali trade. Satu kali itu 289 juta. Trade gue yang kedua, ini gue baru TP parsial sih. Terus gue ada di akun-akun lain 88 yang di sini. Jadi di Aman 289, 88, 300-an ya. Terus BRMS sempat juga nggak gede, waktu itu cuma se-M. Ini juga kayaknya cuma sehari deh. Untung 84, RMK untung 43, RMK sempat cut-loss juga 53. Ya overall gitu sih ya. Ya terus ada IPO lah, ada Jelly, PRDL, Rans, ya di awal-awal tuh. Lucu-lucu aja lah itu. Lucu-lucu Jelly, aja. PRDL, Rans tuh mungkin 65 tambah 283. Berapa tuh? Iya ini gak pure IPO ya, gue udah tradingin juga. 350-an. 350 tuh di 2 hari pertama IPO. Berarti 350 dikurang 930. After itu 582 juta lagi. Ya lumayan clean sih track record gue, ya kan?
Dari 10 Juli. Itu hijaunya banyak banget tuh. Losing days gue cuma ini 6 juta, ini lucu-lucuan lah. Itu gue kayak lagi boker iseng trading. Enak banget ngomongnya. 29 Juli juga kenapa gue ya? Ya gue iseng juga sih kayaknya. Pokoknya kalau gue iseng gue pasti loss. Makanya lo harus serius pokoknya. Gue serius. Itu kalau jalan-jalan, kerja. Ya kadang gue lagi boker terus gue liat saham naik gitu gue tradingin kan. Tapi biasanya kalau memang nah ini biasanya researchnya gak gue kasih ke Fortis. Ini yang cut loss gue gak kasih Fortis. Iya. Tapi yang gue kasih ke Fortis sudah pasti semua untung lah. Iya. Kim gue kasih untung, Aman gue kasih untung. 2 kali. 2 kali, BRMS gue kasih untung. Jelly, Perdel Trans gue kasih semua untung semua ya kan. Jadi ya ini bisa dilihat ya. Ini mungkin sama tim editor terbis di Zoom atau mungkin kita kasih screenshotnya nanti di editing. Ya. Ini juga di aplikasi lah kita bisa pencet Aman gue beli di berapa ya kan. Aman 346 jual waktu itu 4230. Ini gue beli 4,3 M jual 4,6. Ini kayak cuma 45 hari deh. 200 juta. Ya begitu-begitu aja. Kadang kita lihat saham bagus, terus kita pindah-pindah flow-nya. Terus kalau kita masuk ya mungkin bertahap lah ya. Kadang kita masuk 1,5 M, 2 M, 4 M, 5 M. Ya kadang kan modal 10 M. Kalau kita masuk sekali gebuk 4 M kan tuh udah 40% portofolio kita kan. Itu lumayan tuh untung 3%. Kayak gitu dari portofolio. Cuma masalahnya gini nih Fit. Dari awal Juni ya, mungkin for konteks ya, teman-teman beberapa bulan yang lalu, market itu lagi slow kan, karena ada drama MSCI, perang US mau tarif war lagi nggak tahu kenapa. Setiap kali beliau pegang pidato, market joget-joget. Cuma kan dari awal bulan Juli sampai per hari ini, itu performance kita win streak 11 kali bet. Weighted portfolio, ini ntar tim editor kasih lihat screenshotnya ya. Ini weighted tiap kali 25% masuk portfolio. Masuk terus tiap 11 trade. Semua kali yang lu lempar ke ISF report. Itu weighted return 60%. Gila 60% ya. Sedangkan IHSG performance itu cuma 12%. Itu sebulan terakhir ya? Itu dari Juli sampai hari ini. Jadi lu 5x performance wise. Iya, gila ya. Gila Fit. Itu ilmu dukun apa sih yang lu pakai Fit? Ini gue portofolio kecil sebenarnya rada gak fokus. Jadi semua riset di Fortis tuh gak semuanya gue ambil. Karena kan gue sibuk ngurusin portofolio lain. Portofolio utama gue. Terus gue sibuk ngurusin banyak hal lah. Jadi gue spend gak sampai sejam sehari lah porto ini. Buat totalnya. Iya. Even mungkin sehari gue cuma keluar 20 menit lah. Sesempetnya aja berarti. Karena kalau gue sebenarnya simple. Ini kan porto buat gue juga porto lucu-lucuan. Karena 10 M cuma buat contoh aja lah buat teman-teman. Kalau mau gue fokusin juga nggak bom waktu kan. Jadi gue biasa pagi gue lihat ban yang bagus, gue buy, terus gue set auto TP auto SL dan selesai. Jadi udah gue buy and set, terus udah gue tinggalin aja. Ya paling ntar kalau misalkan gue cek RTI tiba-tiba sampai shoot up walaupun belum nyampe target, ya kita trimming misalkan. Jadi gue adjust. Tapi kalau misalkan udah hit stop loss kita ya auto ordernya akan nge-market sell barang kita gitu. Enak ya. Jadi gue lagi jalan-jalan pun gue tetap tidur nyenyak. Ya gue tahu misalkan gue lagi di air terjun, kalau saham gue turun akan ke cut loss otomatis. Kalau saham gue terbang kena target kita akan kena jual otomatis juga gitu kan. Terus kalau misalkan udah kena jual gimana? Misalkan gue balik dari air terjun, saham gue udah kena jual tapi sahamnya masih kuat, tinggal gue buyback. Tinggal gue beli balik kayak gitu. Gak usah susah ya. Gak usah susah, hidup jangan susah-susah. Tapi ilmu kayak gini ya lu harus tahu benar-benar exact poinnya di mana kalau level segitu lewat tuh saham bisa terbang, kalau level segitu lewat saham tuh bisa jebol. Nah gue selalu tempatin entry gue tuh di pivotal di perfect pointnya gitu loh. Jadi gue tau nih kayak kalau udah lewat batasnya ini jelek nih sahamnya gitu. Berarti malamnya lu analisa, paginya lu eksekusi, abis lu eksekusi tinggalin aja. Tinggalin, ya sore gue tinggal cek order flow, tinggal gue lihat lagi nih sahamnya masih bagus nggak, bayaran sellernya siapa, secara chart gimana, IHSG gimana, ya gue baru cekin lagi. Boleh dong Fit, kita study case kali buat teman-teman Fit. Boleh. Mungkin dimulai dari Aman Mineral Fit. Soalnya itu trade 2 kali lu lempar ke misalnya kita bikin reportnya, ISF report. 2 kali muncul di situ dan dua-duanya cuan. Boleh dong Fit, coba study case. Dan gue merasa ya IHSG sekarang kan lagi di ambang penentuan nih. Gue sebutnya moment of truth. Dimana di sini ya ini party atau nangis nih. You gonna party or you gonna cry ya kan. Lu mau party atau mau nangis itu moment of truth. Menurut gue volume besok itu penentuan. Kalau kita bisa break party, Agustus party. Tanggal berapa? Tanggal 5 Agustus party kalau break.
Tapi kalau misalkan besok naik terus reject terus dia close merah, nangis kita. Oke. Bisa jadi nangis. Jadi dia 2-3 hari minggu ini lah ya, ini kan Rabu. Ya Kamis Jumat ini penentuan lah. Kan kalau kata orang Jumat bisa sial ya, takutnya Kamis naik, Jumatnya dijebolin ke bawah bisa juga kena fake out ya kan. Tapi so far kita selalu make decisions, we don't predict. Ya kita gak predict kan. Kita analyze dan kita ngikutin arus flow-nya kemana. Karena gue percaya saham namanya trading, it's all about order flow and momentum. You need to follow the money. Kita harus ngelihat kekuatannya kan, the power of uang yang bekerja, karena uang itu yang menggerakkan sebuah saham, ya kan. Jadi kita ngelihat IHSG ya, memang sebentar lagi moment of truth besok. Untuk aman sendiri ya, kalau ditanya kenapa kita suka banget di Fortis, sebenarnya gue udah ngelihat dari kemarin ya, itu aman ini ada cerita turnaround. Ya. Oke. Jadi kemungkinan besar Q2-nya nih akan bagus ya labanya. Ya kalau kita ngelihat sendiri dari kita call aman itu kan sebenarnya udah dari sini ya. Dari 20-an Juli. Itu abis lu balik dari rumah sakit. Iya, abis gue operasi tuh, gue ingat. Kalau gak salah gue beli bahkan di operasi ya. Pas lagi operasi gue bangun gue beli. Nah kita lihat sini. 3930 sampai 4000-nya amannya kan adalah pivotal point. Kalau kita ngelihat secara structure, aman ini membentuk uptrend dalam jangka pendek. Ya, dan semakin mendekati resistnya, aman itu volatility semakin pendek. Ya. Nah, ini yang gue ajarin juga di webinar kita kan. Nah, lalu kalau kita ngelihat ya, kenapa aman ini bagus juga? Karena ketika di 20 Juli ini, ya, waktu itu kita ngelihat bahwa buyernya ya kan 17 Juli ya. 17 Juli. Kalau kita ngeliat pure 20 Juli, DXCC OK yang jual RXZP NIBF. OK ini seringkali dipakai sama owner ya, sama Salim biasanya. Jadi kita ngeliat DX OK-nya beli, oh ada something yang aneh nih, terus udah deket resist kan. Jadi udahlah kita decide, kita belilah 20 Julinya ya. 21 Juli amannya terbang 7%. Jadi dalam satu hari ya, lihat nih XC net sell CC BB RF OK bagus nih waktu itu kan. Satu hari terbang amannya ya. Bahkan kalau kita ngeliat dari 21 Juli sampai 5 Agustus LG BK RF OK ya, ini masih di 4100-an. Tapi sellernya asing. Nah kira-kira ya udah kita jebret 4M rut 300 juta. Waktu itu gue jual di seginian ya. Gue beli kalau nggak salah di sini ya. Ya lumayan, ini stuck sekali. Ya, yang kedua di sini nih. Yang kedua tanggal 29 Juli gue call. Nah kenapa lu bisa kedua kalinya Fit? Itu kan udah naik terus turun tuh. Iya, tapi kan ini neckline nih. 4.000 sampai 3930 ini kan support paling kuatnya aman. Ya. Terus kalau lihat sebenarnya supportnya bukan 3930, supportnya aman tuh sebenarnya 3890. Kenapa? Karena lu harus lihat weeknya. Weeknya jangan dihitung. Waktu itu closing 3890, terus nggak kuat turun. Sempat closing sehari 3890, besoknya closing di bawah terus turun. Semenjak itu dia closing di atas 3890 dan kemarin dia kena 3890 tapi dia di closingin 3930. Berarti 3890 ini di fight. Dan kalau kita ngeliat 29 Juli ya bener ya, LG BK tiba-tiba cover buy ya kan? Iya betul. Terus kita ngeliat ya kayaknya nih cuma retracing doang. Karena wajar lah namanya saham gak mungkin selalu naik ya kan. Terus kita ngeliat dari dia breakout 20 sampai 29 Juli. 20 sampai 29 Juli. Nah BK LG OK-nya average-nya di 4.000-an waktu itu. Jadi gue mikir ya BK LG OK ya kan, CC-nya juga beli terus. Masa sih mereka mau rugi, sahamnya baru reversal masa mau diturunin lagi. Jadi gue ngeliat once dia mantul close above 3890 ya gue place my bets. Ya place my bets, terbukti ya kita hold 30 Julinya, LG-nya masih beli ya, ZP-nya masih jualan. Tapi dari 30 ke hari ini ya quite strong sih. 30 ke 5. Ya ZP-nya sih jual terus, tapi RFLG-nya kan beli terus. Dan amannya ya semenjak 30 Juli sampai sekarang udah naiknya lumayan banyak.
Jadi walaupun asingnya jualan, tapi ini kita melawan antek-antek asing ya. Amannya tetap naik 13%. Jadi don't worry, be happy sebenarnya. Ya Aman ini bagus ya secara structure, dia baru breakout. Terus dia abis breaking out dari 4.300-nya juga, closing 4.430. Cuma kemarin gue bilang target terdekat Aman kan 4.500. Nah daerah sini harus diperhatiin. 4.500 sampai 4.520. Oh kalau ini jebol juga ya pesta lah. Kalau jebol juga targetnya bisa ke sini. 57 lah, 5750. Kalau kita kan average 4 ribuan. Ya 5750 gitu udah untung 40%. Ya kan? Kalau misalkan nih 45-nya lewat, 58-nya 28%. Clean lagi areanya. Kan? Ya atau bisa ke area sini nih. Yang jadi support kuat Aman waktu itu, 6 ribuan. Nah, tapi harus diperhatiin ininya dulu nih. 45-nya lihat George. Pas ya sama low sebelumnya. Low sebelumnya. Kalau misalkan dia ngebreak 45-nya ya kan. Ini kan dia balik. Pertama ke sini, kedua ke sini kan. Jadi ya memang moment of truth-nya di sini nih. 4.500 ya. So far ya kalau strategi kita kalau Aman break 45 kita hold. Kalau Aman gak kuat break mungkin kita jual, kita switching dulu. Tapi ya yang pasti kalau break tinggal beli lagi. Itu udah puas kan. Bener. Udah puas kayak gitu. Nah lu kan tadi ngomong beberapa broker ya. Ada broker TX, OK, LG, RF. Nah gimana cara teman-teman di sini bisa tahu itu broker yang dipakai owner mungkin atau itu local fund yang spesial? By experience sih. By experience saja itu. Iya. No more reasons. Sebelum bisa pakai ilmu detektif. Itu gue aja juga di webinar cara ilmu detektif gimana kan. Iya. Tapi at the end of the day experience sih. Ya gue orang market kan. Gue kenal, gue tahu berapa player-player di market. Ya ketahuan lah dari history trade-nya juga. Terus dari konsistensi dia muncul. Terus dia kantornya di mana. Lu basically bisa cek lah banyak. Detail itu banyak juga caranya. ya. Iya. Nah waktu itu lu cara set trade plan-nya gimana Fit? Yang sini ya? Betul. Simple sih sebenarnya. Dia break 3890, ya kan? Kita lihat aja invalidation dia di berapa. Misalkan di sini kayak kemarin, ya kan? 3790. Kalau dia misalkan turun ke bawah 3790 udah pasti gagal. Kenapa? Karena terakhir dia juga gitu. Dia close 3790 besoknya jebol terus langsung turun, ya kan? Jadi kita set 3790. Terus waktu kita beli kan 39, misalkan di sini kita beli pas 3940. Ya kan? Ke 3790 kan kurang lebih risk kita sekitar 3,7%. Worth it lah waktu itu menurut gua, ya kan? Jadi secara risk kecil, terus secara upside ya kalau dia kepentok di 45 aja masih dapat 14% upside. Tapi what's wonderful is kalau kita masih hold barang kita sabar, kita tunggu sampai Aman balik 6.000, 51%. Risk cuma 3,7. Itu risk and reward 1 banding 15, 1 banding 17. Bener. Ya kan? Jadi kita dalam trading itu selalu melihat the possibilities of lowest risk possible. Ya kan? Kita selalu menjaga risknya sedikit mungkin. Which is ya ini invalidation. Which is ya sahamnya udah gak kuat naik. Kita jangan kelamaan mikir, langsung cut aja gitu loh. Tapi ketika sahamnya naik dan sahamnya bagus ya you better hold the stocks kayak gitu. Kenapa gue nanya kayak gini? Soalnya banyak banget teman-teman di sini. Mereka punya entry plan Fit. Mereka nggak punya exit plan. Dia mau saham itu naik, mau itu sahamnya turun. Mereka taunya entry-nya. Berarti hold ya, average down. Ya penyakitnya ya, nyangkut di itu ya. Mati lu, ya kan? Tapi kalau lu memang always managing your trade, lu jaga risk lu as small as possible. Masa lu sebego itu sih emang gak dapet jackpot ya kan? Yeah. Kalau lu ngerti cara analisis lu pasti dapet jackpot lah. Jadi gue merasa gak perlu jadi dukun ya. Ini tuh always make your risk as small as possible. Buy at the most optimal point. Lu tahu momentum and order flow-nya. Ya I think quite easy ya. Quite easy. Gak susah kok sebenarnya. Make it simple ya. Iya simple. Oke. Mungkin lanjut lah Fit. Kita santai case yang kedua. Tekim sama INKP. Soalnya ini dua saham, kan ini grup Sinarmas. Tapi kan dua saham ini tuh jarang banget diomongin sama orang-orang. Dan geraknya mungkin cenderung lemot kali ya buat banyak orang. Mereka biasanya mungkin saham-saham konglo Fit. Yeah. Tapi kenapa lu bisa tiba-tiba kepikiran di tengah malam, terus kayak Tekim INKP menarik nih. Yeah. Terus untungnya beneran naik. Tekim ya, kalau Tekim kita ngelihatnya ya ini sih ya.
Kemarin gue trade Tekim tuh 6425 ya. Kita lihat ya. Wih, sambil di matchin nih ya. Oh ya, 31 Juli gue beli kan. Ini kita bisa lihat dari Broxum kan. Nah 31 itu XC top net buyer nih ya kan. 6425 di sini ya. Kalau ditanya kenapa kita bisa top buyer itu gue yang breakoutin tempat. Nomor 100 gue breakoutin, kebetulan ada flow dorong. Lu tau gak fun fact-nya, gue beli jam 9 pagi. Terbang Tekim. Dia tadi 6350, gue tabrak sampai 6450. Gue makan 100 poin tuh. Abis itu ada yang jualan. Tapi fun fact-nya, at some point, ini kan DX net buy 10 bio. Ya. Sebelum gue beli, DX tuh net buy not even 1 bio. Abis gue beli, DX terbeli tuh sampai sore, sampai dari 1 sampai 10 bio. Jadi gara-gara trigger gue breakoutin, DX-nya makan 10 bio. Oh, ngerti. Kayaknya emang butuh ada trigger orang yang berani buat breakoutin. Kemungkinan besar Tekim itu gue yang berani breakoutin di momen itu. Karena bisa cek aja di order flow nanti. Di trade flow-nya. Itu karena X-nya makan gitu kan. Nah. Terus kalau kalian lihat ya. Orang kenapa pakai XC gitu. Portofolio gede gue sih gak di XC. Tapi kan orang bilang retail loss terus. Ya. Nah gue mau tunjukin gue jadi sobat cuan ya kan. Ini XC untung ya? XC untung. Kayak gitu. Nah ini 6.400 ya. Ini kan dia sempat ada jadi support quote di Januari. Oh iya. Ya kan waktu MSCI crash. Berarti kan ditahan waktu itu dari sini. Rebound waktu itu kan. Waktu MSCI crash, rebound, terus Tekimnya terbang. Sampai 11.000. Ya ini lucu ya, bahkan ketika Konglo-nya hancur, Tekimnya malah terbang ugal-ugalan waktu itu nih. Nah terus turun, koreksi. Ya tiba-tiba bikin, ini kan downtrend structure. Tiba-tiba dia bikin uptrend structure. Ya ini kan low, high, higher low. Ya di sini dia potentially making higher high. Jadi dan dia sama ya dekat resist, dia sudah mulai volatilitasnya menurun. Jadi dia semakin dekat, koreksinya semakin kecil. Semakin dekat resist, koreksi semakin kecil. Nah, ini tanda-tanda momentum sebenarnya. Nah, ya sudah tanda-tanda momentum ini kita ngelihat 64-nya butuh di break. Ya, akhirnya kita breakoutin 6.400-nya. Ada ya you name it lah, ini double bottom pattern, cup and handle pattern, you name it. Secara structure yang penting sudah mulai membentuk higher high. Ditambah waktu gue breakoutin DX-nya juga beli banyak. Suddenly ya tiba-tiba flow-nya ada aja. DH dan PP ternyata. Oh waktu Senin juga tanggal 3 Agustus laporan keuangan Tekim INKP bagus banget. Makanya DHPP yang tadinya nggak berani beli, gara-gara kita beli akhirnya mereka beli juga. Jadi yang megang Tekim harus berterima kasih ke gua juga. Udah breakoutin ya? Udah breakoutin. Semenjak itu ya DHPP, DX ya mereka masuk kurang lebih berapa tuh? Ya 50-an bio ya di modal 7.000. Jadi sebenarnya menurut gua Tekim INKP ini arahnya masih ke atas lah. Mungkin 8.400 Tekim bisa kena. Kayak gitu. Ya cuma kalau gue kan trader ya. Jadi gue udah bersih barang ya. Lihat lagi ya kan. Hari ini sih bagus. DH lagi yang makan. Ya kan. Kemungkinan besar kalau besok ada volume dorong ya kita dorong lagi. Ya hidup ini simple. Tapi DH ini kelihatannya belinya di bid. Dia gak beli di over. Cicil aja ya. Tapi besok coba kita tabrak. Jual gak? Feeling gue mereka gak mungkin jual. Feeling gue mereka ngikut. Jadi kalau mereka ngikut besok coba gue tabrak nih. Ya gak? Kayak boleh. Gitu. Tapi dengan ilmu lo yang kayak gini lo bahkan bisa ikut momentumnya sebelum laporan keuangannya itu keluar. Ya kan namanya trading gitu ya. Terus namanya lu udah lama di market lu punya insting lah sometimes. Bahkan nggak perlu tahu laporan keuangan keluar kalau sahamnya tiba-tiba breakout, gue nggak tahu berita pun gue akan tetap beli. Kayak gitu. Jadi ya sometimes you just need to trust the flow, you need to just trust the market structure. Karena that's everything you need actually. Lo kan kalau kata orang teknikal price action discounts everything. Kenapa 3 Agustusnya bagus? Karena laporan keuangannya bagus. Tapi kan gue gak peduli, yang penting saham gue naik. Ya kan kalau laporan keuangan bagus tapi sahamnya turun, emang lu mau beli saham ya? Gak juga iya kan? sih. Jadi persepsi market tuh memang misteri. Makanya karena persepsi market misteri kadang ada yang saham yang earnings beat, cuma gara-gara ada omongan negatif dari direksi sahamnya turun. Jadi aneh memang market ini.
Jadi at the end of the day ya lu better follow the money sih. Just follow the money. Nah, ini feeling gue ya, Fit. Kebanyakan dari teman-teman di sini mungkin yang nonton kayak, nih apaan? Tapi kok bisa cuan 11 kali berturut-turut, Fit, dari ilmu yang lu ajarin di sini barusan. Ya. Nah, kan kita sebenarnya ada webinar. Kira-kira kalau misalnya teman-teman di sini mau ikut belajar, apalagi pemula ya, Fit. Pemula nih, baru awam nih. Itu cocok gak sih sebenarnya? Kalau lu niat belajar cocok. Kalau lu nggak niat belajar nggak cocok. Tergantung niat. Tergantung niat lah. Kalau lu cuma masuk cuma pengen untung doang tapi lu nggak mau belajar ya, I think nggak cocok spiritnya ke lu. Tapi kalau lu memang pengen belajar, lu pengen mengerti cara gue berpikir, lu pengen ngerti gimana cara gue bisa jadi kayak sekarang dalam 10 tahun perjalanan gue, dan lu pengen join Fortis Gang, ya kan, lu pengen join kereta Fortis, I think Fortis is the best place for you, kayak gitu. Dan kita sangat urge teman-teman yang pengen belajar untuk belajar di Fortis juga kalau memang mereka punya pemikiran long term gitu ya. Tapi kalau apakah harus masuk, jawabannya enggak sih. Kalau lu mau dan lu mampu aja. Anyway, yang kita ajarin benar, ilmunya dipraktekkan, kita transparan, we walk the talk, not talk the walk, ya kan. Terus kita beli juga, kita kasih research, kita beli juga pakai duit kita sendiri. Ya kita punya skin in the game di sini. Terus kalau ditanya kenapa gue nggak kasih tunjuknya portofolio besar gue, 10M aja dari kalian berapa banyak sih yang punya misalkan, ya kan? Even porto paling kecil gue aja berapa banyak dari lu yang punya gitu. Terus kalau gue tunjukin terlalu gede, Gak relate lah, gue harus nge-structure liquidity-nya, gue harus pikirin. Terus mungkin ada beberapa yang gue pecah ke investment juga yang gak semua tradingin. Jadi gue pikir berapa angka yang paling cocok untuk masyarakat Indonesia, udah 10M. Lu mau show that it is possible. Gue mau show bahkan dengan portofolio 10M aja gue bisa make 9% sebulan gitu loh. Dan mungkin semoga ya berlanjut 10% Agustus misalkan gitu ya. Jadi buat yang misalkan portonya 1M, saya untung 7% setahun gitu. Ya gue 10M 9% sebulan ya kan. Jadi gue mau showing bahwa simple thesis with enough discipline itu bisa creating amazing returns. Dan ya basically cuma pengen nemenin teman-teman Fortis aja sih untuk nge-build conviction mereka. Karena kalau mereka lihat gue berani beli satu saham 5 miliar, 6 miliar sekali masuk, bahkan di porto terkecil gue, masa lu 500 juta, 400 juta gak berani masuk sih? Karena kalau lu ada opportunity bagus tapi lu gak berani tembak juga lu gak mungkin dapat resultnya. Jadi sometimes lu harus berani gebuk ketika momentumnya ada kayak gitu. Nih, gue wakilin netizen ya, Fit. Oke. Lu kan trading saham, untungnya bisa udah miliaran, belasan, puluhan miliar, mungkin ratusan miliar gue juga gak tahu. Itu lu ngapain masih jualan kelas? Tanda kutip ya, kelas webinar itu ya? Oke. Pertama karena gue bisa. Iya bener. Gak perlu ada alasan kan? Karena gue bisa, kita membantu banyak orang. Kalian boleh tanya, semua orang yang masuk ke Fortis, kalian silahkan tanya. Gimana experience-nya? 100% gue believe they all will talk only good things about Fortis. Why? I think we are very underrated. Kita rarely overclaim, but we always over-deliver. Kita tuh under-promise, over-deliver community actually. Testimoni kita 4.500, ya kan? Everyone is happy. Yang masuk di Fortis pasti tahu. So, we creating a good value, ya kan? Gue bisa, banyak orang percaya, dan kita juga tidak menyanyikan kepercayaan mereka. We are always delivering good results. It makes us good money. Dari Fortis, the whole Fortis Capital kita buka lapangan kerja untuk 100 lebih orang. Gue happy jalaninnya, gue punya waktu. I don't see any reasons kenapa kita nggak ngelakuin itu sih. Jadi kalau udah kayak kenapa masih jual kelas and everything, because that's my business. And I can do it. Maksudnya gini, kalau gue punya back duit, kenapa gue harus tiba-tiba pensiun gitu pertanyaan misalkan. Ya lu full time trading aja. Terus gue di rumah liatin layar setiap hari gabut gitu kan. Gak creating something. Menurut gue I can do it all sih. Jadi kalau tanya why? Because I can aja gitu. Dan kenapa gue juga ngomong belak-belakan? Ya gue juga kagak butuh duitnya. Lu kalau kagak butuh duit gak mau masuk. Gini, dalam artian gak butuh duit bukan artinya kayak lu kalau kenapa lu gak bikin gratis gitu. Kalau gue bikin gratis lu pasti tidak menghargai.
Dan semua operation ini, tim bikin ini semua ini cost gitu loh. Butuh keluar duit ya kan. Tapi kalau lu ngomongin gue personal, besok pagi if I shut down all of my business, gak cuma Fortis, kalau gue shut down Oseng Dog, Supermas dan lain sebagainya, I can comfortably live through my dividend stocks, through my capital gain dari trade, through my obligasi, through my money market ya kan. Bukan cuma 100%. Gue bisa live berkali-kali lipat pure dari passive income. Jadi gue doing it just for the love of the game aja. Don't give a fuck man. Percaya boleh gak perlu juga bodoh amat kayak gitu loh. Jadi ya, dan menurut gue ketika gue ngomong belak-belakan seperti ini, we will attract the people yang punya same value. Tapi orang-orang yang gak punya same value ya I don't think mereka akan masuk juga, dan I don't think mereka punya duitnya, I don't think gue juga mau berurusan sama lu gitu loh. Jadi ya mending belak-belakan. Mau masuk bagus, kalau mau masuk ya go home lah, pulang lah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya kita benar-benar, ya lu tau lah, in everyday in office kayak, of course sebagai bisnis kita punya KPI. Cuma apakah gue care about the money? Absolutely don't give a fuck. Detik ini I don't even know duit gue ada berapa. Ya mungkin gue tanya cloud how much I have in my bank account kayak gitu. Tapi ya gue nggak tracking daily. I just do what I love aja. I just enjoy aja sih. And I think that's the only way to do a great life. To do a great work is to love what you do. Steve Jobs. Oh iya benar. Ya. Jadi ya let's have fun lah di Fortis. Gitu. Mungkin balik lagi ke marketnya. Oke. Overall nih Fit, IHSG outlook lu gimana tahun ini? Soalnya kan Ya. overall oke, market mulai rebound. Ya. Tapi kan katanya emisi itu kan November mulai bakal ada announcement lagi. Apakah kita Indonesia itu stay di emerging atau malah drop ke frontier atau gimana? Tapi Oktober lemes. Karena menurut gue bisa jadi gini ya, untuk drop ke frontier itu sangat kecil kemungkinannya. Tapi kemungkinan besar November juga masih freeze. Jadi I think kita akan stay di status quo aja. Artinya kita akan stay di gini-gini aja kayak gitu loh. Jadi ya actually karena MSCI ini akan nge-freeze, dan ya all these market makers kan pasti cari exit plan-nya di MSCI, index play. Karena mereka gak mungkin distribute ke retail. Karena ya retail punya duit berapa sih ya kan. Tapi menurut gua mereka juga gak mungkin diem aja lah. Walaupun mereka gak ada insentif buat tarik sampai multi-bagger sekarang. Tapi kalau lu mau cari rebound cari 30-40% terus lu loopingin, ya lu portofolio juga bisa double gitu loh. Jadi I think sekarang cara mainnya beda. Kalau 2025 mungkin buy and hold lu bisa multi-bagger. Portofolio bisa kali 3, kali 4. Kalau sekarang menurut gue strategi adalah looping. Jadi lu pindah-pindah. Ya lu buy, dia udah rally, terus lu cari yang lagging. Lu buy, rally, cari yang lagging. Jadi you always on the move kayak gitu. Ya mungkin sometimes ada beberapa saham yang bagus yang you need to buy and hold. Bagus, bisa kayak gitu. Cuma kalau menurut gue pribadi ya sekarang paling enak looping lah. Looping pindah-pindah. Ya? Berarti maksudnya walaupun market mungkin gak senaik itu atau gak seturun itu, tapi pasti ada opportunity. Menurut gue pasti ada opportunity. Ya contohnya ya dari track record bener, aja bener pasti ada opportunity menurut gue. Oke. Gitu. Menurut lu kalau banking gimana Fit? Investing in banking. Atau mungkin bikin lebih seru kali Fit? Ya. Dari 4 saham banking di Indonesia, mana yang paling bagus? Di harga sekarang. Ya kita lihat ya, ini dari 30 Juli ya. Dari sini kan. BCA rally. Kita lihat. Foreign-nya beli terus nih. Tuh. Kan foreign udah beli 1T kayaknya ya. Yang jual AK, YU, sisanya SQ, XL, PD, BB, YP, CP, CC, OD, DH, DR, XC. Jadi menurut gue BCA ini ya seminggu terakhir lah ya. Ini kan last 7 days kita bikin misalkan. Ya last 7 days. Itu udah asingnya udah sisa dikit buangan, sisanya udah retail yang buang. Buyernya ZP, BK, DX, IF, RX, AZ, ya didominasi ZPBK which is foreign kan. Nah ZPBK kenapa nih tiba-tiba beli BCA ya kan. Jadi menurut gue banks pun ada very good chance to reversal from here actually. Tapi ini belakangan 6.500-nya keras banget. Tapi menurut gue once BCA break and bisa close above 6.500, lo harus dorong full power. Harus dorong full power. Kalau dia sekali aja bisa close above 65, oh nih risk ini jalan tol 7.200. Jalan tol 7.200. Oke. Jadi kurang lebih kalau dia berhasil aja break 65-nya ya,
Ini jalan tol 7.200 10% upside lah. Lu bisa swing di sini. Dan lu bisa gebuk full power kan. Ya BCA enaknya gitu bener. BCA enaknya gitu. Ya kalau BMRI pivotal point-nya masih jauh kan 45. Bener. Cuma ya BMRI kalau lu dapat modal-modal 400, 4200 juga udah oke sih actually ya. Tapi kalau ditanya from all the big banks ya jagoan gue BCA. Kenapa? BCA. Karena bukan state owned banks. Ya bukan milik BUMN. Secara earnings quality juga paling bagus, secara asetnya bagus, kasanya paling rendah, NIM-nya terjaga. Jadi menurut gue oke. Dan gak mungkin dicampurin sama program-program pemerintah. Jadi untuk ngomongin growth, ya gue percaya BCA masih oke lah. Makanya asingnya belinya BCA kan. Dan BCA kalau dalam indeks asing kan dia pasti weightingnya paling tinggi. Jadi kalau asingnya balik, BCA pasti paling diuntungkan. BMRI untuk invest gue suka. Kenapa? Dia the best state-owned bank menurut gue. Mostly customer segmentnya itu corporate. Beda seperti BRI yang grassroots. Profitability-nya paling besar, bahkan beating BCA di first semester ini. Secara yield-nya juga bagus. Jadi ya I think for invest juga BMRI actually quite okay sih. Dan kalau kita lihat ya mungkin orang masih pada takut MSCI buang terus and everything nih sekarang buktinya asingnya mulai buyback kok. Mulai cover kok. Jadi ya, menurut gue ketakutan ini ya karena you can imagine George. Dari Januari sampai bulan 10 Juni asing tuh buang bener-bener like there's no tomorrow. Lihat ya. Dari MSCI, berita MSCI itu 29 Januari sampai tanggal berapa nih terakhir mereka buang nih 10 Juni ya, which is bottomnya BCA kan. Lihat ZP, AK, RX, KZ dia udah buang berapa tuh 15T, 20T ya 20-an T lah ya net sale-nya ya BCA ya. Yang beli kan lihat noh retail actually. Tapi sekarang udah balik ke average retail nih. Ini retail biasanya kayak udah pada untung harusnya. Kalau belinya di dari awal tahun ya. Kalau belinya dari si 2024 masih mati. Nah cuma 6.500 ini memang pivotal point. Tapi kalau gua ngelihatnya dari 10 Juni ya ini kan asing buang like there's no tomorrow. Tapi kalau kita ubah dari 10 Juni ke hari ini. Nah BK AK mungkin memang masih jual 2T. Tapi DX, YU, ZP, KZ, RX sudah mulai net buy. Dan kalau kita ngelihat ya let's say previous month ya kan BK buang 2,2T. Tapi kalau lihat last 7 days BK-nya malah beli. Ya kan sellernya AKYU. Dan kalau kita ngomong let's say last 1 month DX, ZP, KZ, RX juga udah dalam. Modal 62, 63. Jadi udah tahanan kuat. Terus BCA yang tadinya sebagai standby seller di 63 suddenly tiba-tiba ya berubah jadi buyer. Jadi kan kalau sellernya tiba-tiba berubah jadi buyer terus tiba-tiba sellernya all retail ya I think BCA has a very good chance to reverse actually. Jadi sometimes momen-momen kayak gini lo harus berani gebuk lah. Makanya BCA once dia close above 6.500 gue dorong all of my chips. Kita gebuk. This our cacing-cacing naga-naga. Oke. Ya BCA oke. Terus ya gue banks gue cuma suka BCA Mandiri lah, that's it. Dua itu dari empat itu ya. Yes. BCA dan BMRI. Kita coba iseng masuk ke sesi Q&A kali ya. Boleh. Ini ada yang nanya soalnya di YouTube nih. Fit, dari awal trading sekitar 10 tahun yang lalu hingga sekarang portofolio sudah ratusan miliar rupiah. Bagaimana cara menyeimbangkan hidup antara kerja, sosial, masyarakat, dan keluarga yang telah kamu jalani? Kami ini yang portofolionya masih unyu alias retail unyu ini mau tahu. Pertama saya juga masih retail unyu. Ya kan? Yang kedua caranya adalah dengan tidak mikirin work life balance sih. Buat gue ya kayak kemarin gue misalkan ke rumah sakit gitu, gue kan masih habis operasi kan. Jadi ditemenin sama pacar gue misalkan. Terus weekend jalan sama keluarga. Jadi ya weekdays and weekend aja sih. Ya kadang weekdays gue sometimes kerja di office, kadang gue kerja sambil meeting, kerja di mobil, keluar tapi tetap kerja. Jadi ya everywhere you can work. Terus gue juga kalau gue lagi gak operasi, gue tiap malam kadang nge-gym, olahraga, main bola ya kan. Family gue everyday ketemu my family. Terus weekend kadang kita makan family dinner. I think my life is very balanced loh.
Balance, iya sih iya. Lu yang liat gue tiap hari gimana? I think hidup gue tuh very balance. Iya bener. Ya walaupun gue juga very hectic dan banyak yang gue kerjain dan bisnis gue banyak yang gue pikirin kayak gitu ya. Tapi karena gue enjoy dan gue tidak menganggap itu beban, gue anggap itu kayak bermain. I think mental gue tuh nggak terlalu teroccupied gitu loh. Iya. Maksudnya gue still have clarity to think gitu loh. Jadi I think I'm in a very good space. Dan gue happy sih ngelakuin semua yang gue lakuin sekarang. Mungkin orang-orang di luar sana ya itu punya moto gitu. Antara hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup. Paham. Kalau gue nggak dua-duanya. Gue hidup untuk hidup, kerja untuk kerja. Ya kan? Simple dong. Bener. Ya waktu kerja gue kerja, waktu hidup gue hidup. Gak balance. Memang gak balance sih. Tapi gue selalu cari maksimalnya. Iya. Jangan lu kerja mikir libur, lagi libur lu mikir kerja. Itu manusiawi sih, gue juga kadang gitu. Cuma sometimes ya kalau kerja, kayak sekarang gue lagi fokus kerja, gue gak mikir liburan. Tapi ntar pas liburan, misalkan gue Oktober ke Jepang ya jangan harap bisa kontak gue juga gitu. Gue kan enjoy my holiday. Di present gitu. ya? Di present. Ya mungkin weekdays gue ntar bilang ya weekend kan gue udah gak mungkin kerja. Weekdays guys gue kerja 2 hari seminggu ya. 2 hari lu boleh chat gue, other than that lu gak boleh chat gue misalkan. Itu cengli lah gitu. Kalau gue liburan terus gak kerja, gue gatel. Karena gue sambil liburan gue pasti sambil cekin saham kan. Terus kadang cekin saham, gue udah bilang gue gak kerja pun kadang gue masih kerja gitu kan. Karena gue memang suka gitu. Jadi at the end of the day, carilah apa yang lu suka sampai lu gak merasa itu seperti kerja tapi seperti bermain. Gitu. Oke. Nih terakhir. Kira-kira dengan usaha dan pembelajaran yang tekun di dunia saham. Estimasi orang yang berhasil di dunia saham itu berapa tahun untuk menjadi financial freedom? 5 tahun lah. 5 tahun? Ya tergantung income lu ya. Iya, kalau income lu 1 miliar sebulan ya paling 2 tahun lu bisa lah financial freedom. Tapi kalau income lu puluhan juta, ratusan juta per bulan, I think 5-10 tahun at least. Tapi balik lagi ya lu udah di market nih. Market kan sesuatu yang lu bisa lakuin sampai lu meninggal. Ngapain lu pengen cepet-cepet sih? Gue tuh gak pernah aiming untuk financial freedom umur berapa, gak pernah sebenarnya. Somehow karena gue lakuin yang gue suka dan gue jago di sini, somehow gue tiba-tiba financial freedom aja. Terus abis gue financial freedom ngapain dia tetap kerja? Buat gue gak ngerti gitu. Orang kayak pengen cepet-cepet financial freedom. Ngerti sih karena kalau hidup lu banyak tekanan and everything juga pusing juga. Tapi kalau lu udah financial freedom, gue selalu ngomong, so what's next? Abis itu mau ngapain gitu. Iya kan? Iya. Kalau jawabannya kerja lagi ya kenapa lu gak better dari sekarang lu enjoy aja, gak usah mikirin financial freedom. Financial freedom adalah ketika lu mencintai apa yang lu lakukan, titik. Once lu sudah menemukan hal yang lu cintai dan itu bisa nge-cover, lu bisa dibayar dengan lakukan hal yang lu cintai dan itu bisa nge-cover hidup lu, itu financial freedom. Bukan lu punya uang 100 miliar di obligasi, bukan. Bukan passive income, bukan. Gue punya uangnya loh. Gue udah tahu lu rasanya. Bukan. Oke. Thank you. Thank you George. Semoga teman-teman belajar banyak dari talk show hari ini. Dan ya semoga dari experience kita, dari kita udah nganalisa market, kita follow the money. Kita gak suka predik, we always follow the money. Dan memang ya besok moment of truth, kalau berhasil ini kita pesta di bulan Agustus, kalau gagal kita menangis bareng-bareng makan Indomie ya. Tapi ya balik lagi, di Fortis kita tidak menjanjikan setiap hari itu sunshine and rainbows, matahari dan pelangi. Tapi yang bisa kita janjikan bahkan di tengah badai sekalipun kita akan fight bareng kalian. Dan kita selalu nepatin apa yang kita omongin. So I'll see you soon in the next talk show ya, George. Yes. Kita akan ketemu mereka lagi next talk show. Buat teman-teman yang pengen belajar di Fortis Webinar atau Fortis Circle, we'll see you inside Fortis Circle. Thank you guys. Salam cuan. Bye teman-teman. Thank you.